Allahu Akbar. Abu Hurairah, jangankan satu kalimat, satu huruf pun beliau tak pernah lupa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. الذي خلق سائر الكائنات ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebihi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad karena Allah telah mengadakan kita sebelumnya tidak ada, dan nikmatul imdad fasilitas sarana yang Allah berikan dalam setiap hari kehidupan kita sejak kita dalam kandungan hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, walaupun tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar nanti. Para guru kami, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah penting satu kata dalam hidup kita, yaitu ad-du'a. Ad-du'a itu ada hubungan juga dengan ad-da'wah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang menarik, kisah tentang ibunda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu dengan rahmat Allah, Abu Hurairah salah seorang daripada penduduk Taif yang dulunya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hadirkan seorang hamba yang mulia, orang yang paling banyak hafal hadisnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau lebih 6.000 hadis dihafalkan oleh beliau, padahal masa keislamannya sangat pendek. Orang bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa bisa? Kami sudah lama masuk dalam Islam, tapi engkau yang paling banyak menghafal hadis. Kata beliau, saya orang miskin. Saya orang miskin, tidak banyak kegiatan saya. Di mana ada Nabi, disitulah ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai suatu hari jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mengatakan, bila ketika saya bicara, seseorang membuka selendangnya, ridaknya, dan selesai saya bicara dia tutup selendangnya itu, maka dia tidak akan pernah lupa apa yang saya sampaikan. Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, segera Abu Hurairah membuka ridaknya. Selesai itu boleh tutup ridaknya itu. Kemudian jemaah dirahmati Abu Hurairah, jangankan satu kalimat, satu huruf pun beliau tak pernah lupa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmatullah, berkat suatu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu janganlah bakhil walaupun hanya sepotong doa kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Allahumma ighfir li dhunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa, itu pengabdian, itu adalah sebagai oleh-oleh
yang terbaik, yang diharapkan oleh orang hidup dan juga yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa dan dakwah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dari Muslim mengatakan, kata beliau, kuntu ad'u ummi ila al-Islam. Saya, kata beliau, pernah mengajak ibundaku masuk dalam Islam. Jadi beliau sudah memeluk Islam, tapi bundanya belumlah dalam Islam. Wa huwa musyrikatun, beliau masih dalam keadaan kemusyrikan. Jemaah rahmat Allah, kata beliau, fada'autuha yawman, pada suatu hari saya mengajak ibunda, orang yang paling dekat, orang yang paling kita sayangi. Nah itulah. Jadi kita ketika mengajak itu karena kita sayang, ya. Fastama'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akrah. Tapi sebaliknya ibundanya memperdengarkan kepada saya ucapan-ucapan tentang Nabi yang sesuatu tidak menyenangkan. Ibundanya mengatakan tentang Nabi sesuatu yang tidak menyenangkan pendengarannya. Kenapa? Karena begitu cintanya beliau kepada Nabi, beliau tak mau Nabi itu tersakiti. Hatta oleh ibundanya sendiri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah adalah orang yang tidak ada pernah putus asa. Di balik dakwah di sana ada doa. Beliau yakin bahawa ketika doa itu beliau mintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah Allah mengijabahkannya. Maka kata beliau, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Jadi saya datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dengan saya mencucurkan air mata saya menangis. Menangis karena ibundanya belum bisa bersamanya dalam keislaman. Bayangkan. Jemaah dirahmati Allah, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam. Saya pernah mengajak ibundaku untuk bersama berada dalam Islam. Fata'aba alayya, tapi ia menolaknya. Wa inni da'autuhu al-yawma, suatu hari saya mengajak lagi beliau. Fa asma'anni fika ma akrah, tapi beliau perdengarkan ucapan tentang dirimu wahai Rasul, sesuatu saya tidak senang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah lembutnya seorang Abu Hurairah. Fad'ullaha ayyahya ummi Abi Hurairah, wahai Rasulullah, doakanlah kepada ibu saya agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengajak anak kita untuk melaksanakan ibadah salat, untuk menaati orang tuanya, sampai hari ini belum juga dia mau. Maka gabungkan antara dakwah dengan doa. Dakwah mengajak kepadanya, doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih hebat di atas doa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati, orang yang tidak pernah berdoa, Allah murka kepadanya. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Siapapun orang yang tak pernah berdoa kepada Allah, seakan-akan dia tak butuh kepada Allah, dia merasakan cukup dirinya tanpa Allah, maka Allah murka kepadanya. Dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, dalam musafir kita, dalam kenderaan kita, dalam tidur kita, dalam bangun kita, hadirkan Allah bersama kita untuk menunjukkan, ya Allah, aku hamba yang dhaif, yang selalu butuh akan bantuan. Jadi itu poin yang paling penting yang kita contohkan dari Abu Hurairah. Memang ibunya tidak mau, tapi ada Allah Tuhan yang menciptakan ibunya. Ada Allah Tuhan yang membolak-balik hati ibunya. Beliau yakin dan beliau di samping memohon juga beliau memohon didoakan. Jadi kita berdoa dan kita minta didoakan oleh orang lain. Pak, doakan saya ya. Jadi mungkin kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rendah dalam pandangan kita, boleh jadi mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dia itu membuat doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendapat bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang tidak kita kenal. Mungkin kita sedekah lalu dia mendoakan, ya Allah, dia tidak kenal kita, kita tak kenal dia, tapi Allah pasti mengenalnya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ad-du'a min dhahril ghaib. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau mohon kepada Nabi, wahai Rasulullah, fad'ullaha, mohonlah doa kepada Allah, ayyahdiya umma Abi Hurairah, semoga ibu Abu Hurairah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting sebuah doa dan betapa berharga suatu hidayah. Karena hidayah jamaah dirahmati Allah sesuatu yang tidak dapat kita belikan. Faqala, maka Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Jadi kata-kata yang simpel, ya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Bayangkan jemaah dirahmati Allah. Fa kharajtu mustabshiran bi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa bahagia, senang. Kenapa? Sudah mendapatkan doa Nabi. Ya. Jadi kalau orang mendoakan kita bahagia. Kenapa? Karena dia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga. Apalagi ini yang mendoakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu qasadtu ila al-babi, beliau segera pulang, berharap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera pulang ke rumahnya, fa idza huwa mujafin fasami'tu ummi hassa qalbi. Jadi datang ke pintu, ya, beliau mendengar suara pintu, kemudian rupanya ibunya dia bisa beliau pahami, ini adalah anakku sudah pulang. Jadi ibu kita walaupun kita jauh, beliau ada firasat, oh anak saya lagi kurang sehat, anak saya pulang. Jadi ketika Abu Hurairah itu sampai ke pintunya, ibu merasakan anak saya sudah ada di pintu. Masya Allah. Jadi jemaah rahmatullah, hubungan kita dengan ibu hubungan yang tidak pernah putus. Jadi doa anak itu sepanjang mata memandang, tapi doa ibu sepanjang kehidupan kita. Tidak pernah ibu melupakan anak, walaupun anak sering melupakan ibunya. Ibu kalau makan itu, walaupun kita sudah besar, walaupun kita sudah tua, kalau kita punya ibu, mesti dia bilang, nak, ini ada makanan sedikit. Tidak pernah ibu melupakan anak. Tapi kalau anak sering melupakan ibunya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu dia merasa ada suara kaki daripada Abu Hurairah. Belum merasakan. Maka faqalat, belum melihat Abu Hurairah, tapi beliau mengatakan, "Makanaka ya Abu Hurairah." Sebentar Abu Hurairah. Beliau tak lihat wajahnya, tapi merasa ada suara kakinya. Bayangkan betapa kontak batin antara ibu dengan seorang anak. Jangan pernah kita sakiti seorang ibu, karena ibu adalah kekayaan yang luar biasa. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang dimuliakan, wa sami'tu hashatan ma, kata Abu Hurairah, saya mendengar ada suara air ketika beliau basuh mukanya, ya, ibunya di dalam rumah. Faqala wa labisat dir'aha wa a'jalat min khimariha, beliau pakai pakaiannya. Fafatahatil bab, maka ibunya membuka pintu. Wa qalat, dan mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai anakku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintu terbuka, selebar hidayah yang membuka hatinya. Bayangkan, di pintu terbuka, maka beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah berkat satu doa dan berkat suatu dakwah. Jadi memang dua kata yang jinas antara doa dan dakwah. Kita mengajak tak cukup, tapi ikutkanlah dengan doa. Dakwah adalah usaha, doa adalah hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat manusia, kita mesti selalu ikatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala kata Abu Hurairah, faraja'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera saya kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratu, lalu saya memberitakan kepada beliau,
fahamidallah, maka Nabi mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang membuka pintu hati. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau hai Rasulullah tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang membuka hati, Allah lah yang membuka dada, Allah lah yang membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah saya dalam menjalankan agama. Jadi itu zaman rahmatullah, orang yang paling baik. Sebelum dia berterima kasih kepada manusia, dia awali dengan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah dan terima kasih. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu riwayat. Dari hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala wallahi, ada hadis yang kedua, wallahi la yasma'u bi mu'minun wa la mu'minatun illa ahabbani. Kata Abu Hurairah, tidaklah ada seorang yang beriman mendengar namaku dan nama ibuku kecuali mereka pasti akan mencintai saya. Jadi orang kalau dengar nama Abu Hurairah cenderung hati kepadanya, cenderung kesenangan kepadanya. Orang kalau disebut nama kita, kira-kira senang tak orang? Kalau disebut nama Abu Hurairah, kata beliau, orang pasti senang kepada saya. Kan unik ya. Apa rahasianya? Kok bisa begitu? Jemaah rahmatullah, ada satu cerita yang menarik. Qala qultu wa ma yu'allimuka dzaka wa ma yu'allimuka dzaka. Jadi perawi ini bertanya, apa yang membuat engkau yakin bahwa setiap orang menyebut namamu mesti hadir cinta pada dirimu? Apa yang membuat engkau yakin seperti itu? Maka ceritalah Abu Hurairah, kata beliau, ini kuntu ad'u ummi, suatu hari saya mengajak ibuku untuk masuk ke dalam agama Islam. Fadzakara nahwu, maka ceritalah seperti yang tadi, cerita bagaimana ibunya tidak mau dan sebagainya. Kemudian fadi'tu as'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abki ya min al-farhi kama bakaitu min al-hazan. Saya minta kepada Nabi didoakan, kemudian beliau berdoa, lalu beliau masuk dalam agama Islam. Maka dengan rahmat Allah, saya kemudian saya menangis kegembiraan. Ibunya menerima hidayah dari Allah, saya menangis kegembiraan. Sebagaimana sebelumnya saya menangis akan kesedihan. Sebelumnya saya menangis akan kesedihan karena ibu belum dapat hidayah. Hari ini saya menangis akan kebahagiaan. Rupanya nangis itu memiliki makna yang beragam. Nangis yang satu, tapi makna yang seribu. Maka oleh karena itu hidup ini mestilah diungkapkan dengan tangisan. Orang yang paling bahagia menangis, orang sedih juga menangis. Jadi nangis itu adalah sebagai simbol dalam kehidupan manusia. Anak-anak di rumah itu kalau yang kecil, dia mau apa saja, dia belum bisa ngomong. Apa bahasanya? Dia menangis. Mau ke toilet, mau menangis dia. Makan, menangis dia. Mau tidur, menangis. Tidak ada anak ketawa. Maka menangis adalah asal dalam kehidupan kita. Orang yang banyak menangis dalam dunia, dia akan banyak ketawa yaumul mahsyar kelak nanti. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaklah mereka sedikit ketawa dan perbanyakkanlah untuk menangis. Karena orang yang banyak menangis, orang yang memiliki hikmah di dalam hatinya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, saya hari ini menangis kegembiraan sebagaimana sebelumnya saya menangis akan kesedihan. Berpindah nangis dan nangis yang sedih kepada nangis yang bahagia. Faqultu absyir ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bergembiralah, faqad ajaballahu da'wataka, doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doamu telah dikabulkan. Qad hadallahu umma Abi Hurairah ila al-Islam, Allah telah membuka hati ibu saya untuk kemudian memeluk ke dalam agama Islam. Itu satu doa. Doa beliau
Beliau minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pulang ke rumah, ya, pernah kita minta sesuatu, mak, ada kue, ada enggak kita pernah, mak, mohon didoakan saya ya. Mungkin orang jarang memohon didoakan oleh ibunya, padahal ibunya masih ada. Mungkin orang jarang minta doakan oleh ayahnya, ayahnya masih hidup. Maka dalam kisah ini jemaah dirahmati Allah, kalau kita bertemu dengan orang, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan adik kita, dengan abang kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, doakan saya ya, karena inilah permata yang amat sangat berharga yang diamalkan oleh Abu Hurairah. Beliau kemudian menceritakan, setelah tadi didoakan oleh Nabi SAW agar ibunya memeluk agama Islam, summa qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan lagi kepada saya, ayyuhabbibani wa ummi ilal mu'minina wal mu'minat wa ila kulli mu'minin wa mu'minatin. Wahai Rasulullah, ya, doakan kepada Allah agar saya ini disukai dan ibu saya dicintai oleh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Saya cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada saya. Jadi jemaah rahmatullah, mohon doakan saya agar dicintai oleh orang lain. Dimanapun saya berada, orang senang kepada saya, orang suka kepada saya. Itu. Jadi itu suatu kebahagiaan menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain. Kalau kita tidak ada, orang telepon, Pak, di mana nih? Orang merindukan kita, itu semata-mata adalah sebagai anugerah Allah. Orang senang sama kita, orang bahagia sama kita, bukan karena harta kita, bukan yang lain-lain, tapi itulah mungkin hubungan batin hati kita mungkin dekat dengan orang tersebut. Jemaah rahmati Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan apa? Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummuhu ila kulli mu'minin wa mu'minatin. Ya Allah, berikan cinta orang beriman, laki-laki dan perempuan, kepada hamba-Mu ini dan kepada mamanya. Ya Allah, taruhlah cinta itu dalam hati orang mukmin, laki-laki perempuan, untuk hamba-Mu yang ini dan mamanya. Doa Nabi agar Abu Hurairah ini dicintai oleh orang, disukai oleh orang lain. Ya, maka jemaah rahmatullah, falaisa yasma' bi mu'minun wala mu'minatun illa ahabba. Kata beliau, tidaklah ada orang mendengar nama saya, laki-laki dan perempuankah, kecuali mereka cinta kepada saya. Jadi jemaah rahmatullah, itulah oleh-oleh yang terbaik yang diberikan oleh Nabi SAW. Oleh-oleh itu adalah doa. Jadi kita mungkin kalau pulang dari jauh ada oleh-oleh, tapi ada lagi oleh-oleh yang terbaik yang bernama doa. Doa ketemu dan doa kita berpisah, doa ketika berangkat dan doa ketika kembali. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, orang mungkin tak mengharapkan harta kita, tapi mereka mengharapkan sepotong doa dari kita. Janganlah bakhil. Ya Allah, berikan kemudahan bagi saudaraku ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ya Allah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita mendoakan orang dan orang mendoakan kita. Cobalah kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan kita apa yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dalam hidupnya di samping berusaha, beliau berdoa dan beliau minta untuk didoakan. Berusaha, berdoa dan minta didoakan. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya, kedekatannya dengan Allah, bagaimana salat tahajudnya, mungkin itulah yang membuat dia dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah, mungkin demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga walaupun sedikit ada kisah ini, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, mencontohkan jejak kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian, terima kasih.
hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر